Jam 2:40 pagi. Dan saya baru bangun lagi di dalam mobil. Pinggang rasanya sakit sekali. Tadi malam saya tidak berani nyalakan AC supaya bensin tidak cepat habis. Kaca mobil cuma dibuka sedikit buat udara masuk. Dan semalaman mobil terasa pengap. Waktu saya paksa duduk tegak, pinggang seperti ditarik keras dari belakang. Sudah 5 tahun saya hidup seperti ini. Saya umur 41 tahun. Asal dari kampung kecil di Jawa. Datang ke Jakarta cuma buat jadi sopir taksi online. Saya tidak mampu sewa kontrakan di sini. Jadi, mobil cicilan ini siang dipakai cari uang, malam dipakai tidur. Kadang kalau terlalu malam tidur di pinggir jalan. Satpam datang ketuk kaca mobil, suruh pindah. Saya cuma bisa bangun setengah sadar, lalu cari tempat parkir lain. Di kota sebesar Jakarta, bahkan untuk tidur tenang pun, kadang kita harus lihat situasi. Setelah bangun, hal pertama yang saya cari bukan makanan, tapi HP. Bukan karena ada yang chat, tapi karena takut hari ini tidak dapat order. HP saya sudah lama rusak-rusak. Baterainya cepat habis, layarnya sudah retak. Tapi saya belum mampu ganti. Saya buka aplikasi, dan di map penuh sekali mobil online. Saya diam lihat layar itu cukup lama. Hari bahkan belum benar-benar mulai. Tapi kepala rasanya sudah capek duluan. Saya bahkan sudah lupa terakhir kali benar-benar merasa tenang itu kapan. Setelah bangun, saya biasanya cuma beres-beres seadanya. Lalu, jalan ke masjid terdekat sambil bawa botol air kecil dan perlengkapan mandi sederhana. Orang yang numpang cuci muka di sana cukup banyak. Saya tidak pernah berani lama-lama. Biasanya, cuma cepat-cepat cuci muka pakai air dingin. Sikat gigi sebentar, lalu langsung pergi lagi. Kadang, dalam hati ada rasa malu juga. Takut orang melihat terlalu lama. Lalu berpikir, saya datang bukan untuk ibadah, tapi cuma numpang mandi dan numpang air. Jadi biasanya belum sampai 5 menit, saya sudah buru-buru balik lagi ke mobil. Saya cuma bawa pakaian secukupnya dari rumah. Dari Senin sampai Sabtu, dipakai terus bergantian. Tidak dicuci di Jakarta. Nanti baru dibawa pulang ke kampung buat dicuci istri waktu hari Minggu. Kadang saya sendiri mulai sadar, bau keringat di bajunya sudah susah hilang. Tapi mau bagaimana lagi? Laundry di Jakarta mahal. Air bersih saja kadang harus numpang. Setiap hari kena panas jalanan, debu, dan keringat. Lama-lama bau di baju bercampur dengan bau di dalam mobil. Saya sendiri sebenarnya sudah terbiasa. Tapi hampir setiap ada penumpang masuk, mereka pasti refleks sedikit diam. Ada yang langsung buka jendela, ada yang badannya perlahan geser mendekati pintu. Ada juga yang diam, tapi wajahnya langsung berubah. Gerakan kecil seperti itu saya lihat hampir setiap hari, dan saya selalu pura-pura tidak sadar. Biasanya saya sengaja datang lebih cepat ke area mall atau pusat kota. Semua driver juga tahu, kalau di sana peluang dapat order lebih besar. Saya parkir di pinggir jalan sambil terus lihat aplikasi. Kadang terlalu lama menatap layar HP, sampai mata terasa panas dan merah. Tapi order tetap sepi. Setengah jam, 1 jam, kadang lebih. HP tetap diam tanpa bunyi. Di sekitar saya, banyak driver lain juga menunggu dalam diam. Sama-sama lihat HP. Sama-sama pura-pura tenang. Padahal, mungkin isi kepala masing-masing sudah penuh. Kalau lapar, saya biasanya beli nasi murah di warung pinggir jalan. Sebelum beli, saya sering berdiri dulu lihat daftar harga cukup lama. Nasi sayur paling murah. Kalau mau tambah telur 1 butir saja, kadang masih mikir beberapa detik. Karena semua harus dihitung. Hari ini dapat berapa? Bensin habis berapa? Masih cukup atau tidak buat kirim uang ke rumah?
Setelah itu, saya kembali makan sendirian di dalam mobil. Kadang sambil lihat orang-orang lewat. Kadang sambil lihat lampu jalan. Dan sepanjang hari, sebenarnya saya jarang benar-benar ngobrol dengan siapapun. Kebanyakan waktu cuma habis buat diam, lalu nyetir lagi. Kadang saat lewat apartemen mewah atau rumah-rumah besar di Jakarta, saya suka tanpa sadar melihat ke arah jendelanya. Lampunya hangat. Kadang terlihat orang sedang makan bersama keluarga. Kadang ada anak kecil lari-lari di dalam rumah. Dan setiap lihat itu, saya selalu merasa seperti orang luar yang cuma lewat sebentar. Semua kehidupan bagus di kota ini rasanya tidak pernah benar-benar ada hubungannya dengan saya. Sudah 5 tahun saya di Jakarta. Sudah lihat ribuan wajah. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenal saya. Kesepian ternyata bukan datang sekaligus, tapi pelan-pelan. Masuk sedikit demi sedikit sampai ke dalam hidup. Setelah lama menunggu order, akhirnya ada penumpang masuk juga. Saya langsung paksa diri buat kembali semangat. Tapi hampir setiap penumpang baru duduk di kursi, bau keringat di dalam mobil langsung jadi rasa malu yang tidak bisa dihindari. Ada yang langsung mengeluh bilang mobil bau. Ada juga yang tidak ngomong apa-apa, tapi wajahnya langsung kelihatan tidak nyaman. Kadang di tengah jalan, penumpang diam-diam turunkan kaca sedikit. Saya cuma bisa terus minta maaf pelan-pelan. Sampai kadang rasanya seperti orang yang memang pantas disalahkan. Beberapa waktu kemudian, saya sempat diam-diam menyisihkan uang buat beli parfum mobil paling murah. Sebelum mulai narik, saya semprot sedikit ke sudut mobil. Awalnya saya kira bisa membantu, tapi ternyata bau parfum murah bercampur dengan bau keringat lama malah jadi lebih aneh, dan tetap tidak bisa benar-benar menutupi baunya. Saya sudah coba berkali-kali, tapi akhirnya menyerah juga. Tidak lama setelah order selesai, biasanya notifikasi penilaian mulai masuk, dan hampir selalu isi komentarnya sama. Mobil bau, kurang nyaman, pengalaman tidak menyenangkan. Saya cuma duduk diam sambil lihat tulisan itu lama sekali. Tidak marah, tidak sampai menangis juga. Cuma ada rasa sesak yang susah dijelaskan. Saya tidak bisa membela diri, tidak bisa protes. Karena kalau rating turun terlalu banyak, platform bisa membatasi order masuk. Dan kalau itu sampai terjadi, penghasilan saya juga ikut habis. Biaya hidup buat narik juga tidak pernah berhenti. Harga bensin terus naik. Belum cicilan mobil yang setiap bulan tetap dipotong tepat waktu. Tidak peduli saya sedang sakit atau sepi order. Jadi, saya tidak berani malas. Tidak berani berhenti terlalu lama. Walaupun badan sudah capek, saya tetap harus terus jalan mengikuti titik order berikutnya. Karena saya tahu, begitu mobil berhenti cari uang, masalah di rumah juga ikut mulai datang satu-satu. Sudah lama saya hidup dengan jam tidur berantakan, makan tidak teratur, duduk terlalu lama di mobil. Sekarang pinggang sering sakit, mata cepat kabur dan merah. Lambung juga mulai bermasalah. Di dashboard mobil selalu ada obat murah, obat sakit kepala, obat lambung, dan obat penahan nyeri. Kalau sakitnya mulai terasa, biasanya saya minum obat pakai air dingin sambil menunggu order masuk. Saya sebenarnya juga ingin istirahat. Tapi saya tidak punya keberanian buat berhenti 1 hari penuh. Karena selama roda mobil ini tidak jalan, tidak ada uang yang masuk. Sementara di rumah, masih banyak orang yang menunggu saya kirim uang setiap bulan. 2 anak saya di kampung, biaya sekolahnya tiap tahun semakin mahal. Orang tua yang sudah tua juga sering sakit-sakitan.
Biaya hidup dan obat-obatan setiap bulan pelan-pelan membuat dada terasa sesak. Semua kebutuhan keluarga bergantung pada mobil ini. 6 bulan terakhir, order semakin sepi. Uang yang didapat perlahan sudah tidak mampu menutup semua pengeluaran. Awalnya saya memakai fitur Pay Later untuk bertahan. Saat itu masih belum cukup, saya mulai pinjam uang online. Bahkan saya juga memberanikan diri menghubungi teman sesama perantau untuk meminjam uang. Saya bolak-balik membuka daftar kontak di HP. Berkali-kali ingin menekan tombol telepon, lalu mengurungkannya lagi. Semua orang di Jakarta datang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang benar-benar hidup enak. Semakin sering meminjam uang, semakin terasa harga diri pelan-pelan hilang. Setiap bulan saya terus menutup hutang dengan hutang lain. Tanggal jatuh tempo memenuhi kalender di HP. Siang hari saat di jalan, di depan penumpang dan orang lain, saya terlihat seperti driver biasa pada umumnya. Tapi saat malam tiba dan saya sendirian di dalam mobil, melihat tagihan yang menumpuk di layar HP, baru terasa jelas kalau hidup saya perlahan mulai runtuh. Dan saya sendiri sudah hampir tidak sanggup menahannya lagi. Tiba-tiba nada dering HP berbunyi. Di layar muncul nama istri saya. Saya hanya menatap layar itu lama sekali, tanpa berani mengangkat teleponnya. Saya takut dia bertanya bulan ini dapat berapa. Takut dia bertanya, uang sekolah anak sudah cukup atau belum. Takut mendengar nada khawatir di suaranya. Setelah lama terdiam, akhirnya telepon itu saya tutup pelan-pelan. Saat nada dering berhenti, saya hanya mengirim pesan singkat. Bilang semuanya baik-baik saja. Bilang uang akan tetap saya kirim seperti biasa. Padahal saya sendiri sudah tenggelam sampai hampir tidak bisa bernapas. Tapi tetap harus berpura-pura terlihat tenang di depan keluarga. Mungkin seperti itulah hidup banyak orang dewasa. Tetap terlihat kuat, meski sebenarnya sudah hampir hancur. Jam 3 lewat dini hari, jalanan sudah benar-benar sepi. Seluruh ruas jalan kosong tanpa orang. Aku berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak. Rasa kantuk datang bergelombang. Kepala terasa berat dan mengambang. Di antara sadar dan hampir tertidur, tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok. Pelan mengetuk kaca mobil. Aku langsung membuka mata. Setengah sadar seketika hilang. Aku menoleh keluar jendela. Lampu jalan berwarna kuning redup. Jalanan kosong tanpa siapapun. Di dekat mobil tidak ada orang. Di kejauhan hanya sesekali terlihat kendaraan lewat. Sunyi sekali. Dan setelah itu tidak ada lagi suara ketukan kedua. Aku mengusap pelipis yang terasa berdenyut. Mengira mungkin itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Aku kembali menyandarkan tubuh ke kursi. Tidak lama kemudian, suara notifikasi order tiba-tiba berbunyi. Sistem memberikan satu pesanan menuju daerah pinggiran kota yang sangat jarang didatangi orang. Aku mengikuti arah navigasi menuju lokasi itu. Di sepanjang jalan, bahkan tidak ada toko atau bangunan yang masih buka. Gelap dan kosong di mana-mana. Aku berhenti di titik penjemputan dan menunggu lebih dari 10 menit. Tetapi penumpangnya tidak kunjung muncul. Aku mencoba menelpon, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat aku masih bingung menunggu, pesanan itu tiba-tiba batal sendiri tanpa alasan. Aku duduk diam di kursi pengemudi, lalu tanpa sadar melirik kaca spion tengah. Dalam cahaya redup, aku seperti melihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Hanya sekilas, lalu menghilang begitu saja. Aku langsung menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya rasa lelah yang seperti masuk sampai ke tulang. Aku tahu,
Karena terlalu lama kurang tidur dan terus hidup dalam tekanan, pikiranku mulai kabur sedikit demi sedikit. Saat kesepian sudah terlalu lama menemani hidup seseorang, kadang kenyataan dan halusinasi perlahan mulai sulit dibedakan. Aku menyalakan mobil kembali, lalu perlahan meninggalkan jalan sepi itu, dan kembali mengemudi tanpa tujuan yang benar-benar jelas. Hari demi hari, aku terus mengulang rute yang sama, penantian yang sama, dan rasa lelah yang sama. Aku sering duduk diam di dalam mobil sambil melamun, melihat orang-orang yang pulang larut malam di jalanan. Ada yang pulang sambil tertawa bersama temannya. Ada yang kembali ke rumah dengan makanan hangat dan lampu rumah yang menyala. Sementara aku, dari pagi sampai larut malam, terus berada di jalan, dan dari awal sampai akhir selalu sendirian. Kadang setelah seharian penuh bekerja, pikiranku terasa kosong. Aku menerima order, menyetir, mengantar penumpang. Semua dilakukan seperti mesin yang sudah diprogram. Sesekali aku juga bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku terus bertahan seperti ini? Tapi aku tidak menemukan jawabannya, dan juga tidak berani berhenti untuk mencarinya. Di kota besar yang asing ini, aku sudah bertahan selama 5 tahun. Tidak punya rumah untuk pulang, tidak punya orang dekat untuk bercerita, dan tidak punya tempat untuk benar-benar bersandar. Rasa kecewa ku telan sendiri, sakit ku tahan sendiri, kesulitan ku hadapi sendiri. Kata bahagia, rasanya semakin lama, semakin jauh dari hidupku. Sedikit demi sedikit, hidup mengosongkan isi dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah terus berjalan, sambil memikul beban yang sama setiap hari. Setiap hari Minggu malam, aku pulang ke kampung untuk menemui keluarga. Tapi setelah pertemuan singkat itu selesai, Senin dini hari, aku harus kembali buru-buru ke Jakarta. Kehangatan yang sebentar itu tidak pernah benar-benar tinggal lama. Setelah berpisah, yang menunggu lagi tetap hanya kesepian dan tekanan hidup yang tidak ada habisnya. Aku juga tidak pernah berani menceritakan semua kesulitan, rasa malu, dan rasa lelah hidup di sini kepada siapapun di rumah. Langit masih gelap. Kota bahkan belum benar-benar menyambut pagi. Aku kembali duduk tegak, lalu mengusap pelan mata yang terasa perih dan lelah. Rasa sakit di pinggang masih datang berulang kali. Layar ponsel kembali menyala. Suara notifikasi order terdengar jelas di dalam mobil yang sunyi. Aku terdiam beberapa detik, tanpa ekspresi, tanpa perasaan apapun, dan tanpa harapan. Pelan-pelan aku menginjak pedal gas, lalu mobil kembali berjalan masuk ke jalanan yang kosong. Hidup tidak membaik, kesulitan juga tidak hilang. Rasa sakit, tagihan, dan tekanan hidup, semuanya masih ada. Tidak ada keajaiban, tidak ada titik balik, dan tidak ada siapapun yang akan datang menolong. Jalan di depan masih terus memanjang, dan aku hanya bisa terus menyetir ke depan. Hari demi hari.